kita masuk ke sesi Sindoskop. Kalau di Sindoskop biasanya kita ngobrol dengan para redaktur dari sindonews.com. Dan hadir di sini ada 3 orang redaktur senior di internasional kanalnya, yaitu ada Cak Imin. Ya. Iya, ini ada Gus Udin dan ada Mas Andika. Ya, kita lagi ini nih, kita membahas tentang Astacita 1 tahun Prabowo Gibran. Kalau kita melihat ke belakang 1 tahun terakhir, kacamata yang kita lihat adalah bagaimana manuver dan strategi Pak Prabowo ya belakangan ini 1 tahun terakhir setelah dia menjabat menjadi presiden itu aktif di dalam kancah global. Ya, baik itu dia datang ke kunjungan kenegaraan ya seperti yang di Perancis waktu itu ya, terus kemudian China juga ya, dia senang ya ngelihat defile pasukan ya kan. Terus kemudian setelah itu dia hadir juga di beberapa konferensi internasional di BRICS, terus kemudian di PBB juga, dan yang terakhir kemarin di Mesir terkait soal Gaza. Ya, perdamaian di Gaza. Nah, kalau dilihat dari kacamata teman-teman di sini, kira-kira apa nih manuver yang dilakukan Pak Prabowo ini berpengaruh tidak sih terhadap geopolitik Indonesia secara umum? Mungkin ada yang bisa menjelaskan dulu di antara teman-teman nih dari Cak Imin, Gus Udin, dan Mas Andika? Kalau pertama-tama saya mengapresiasi Presiden kita ya, Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Lengkap ya. Apa yang perlu diapresiasi adalah Pak Prabowo ini menunjukkan komitmennya bahwa dia dan dulu kampanye gini, 1 musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Dia membuktikan bahwa ketika menjabat dia ngegas itu. 2 kubu yang bermusuhan Barat dan Timur, dalam hal ini Rusia dan Blok Barat, Prabowo di tengah-tengah ini. Dia merangkul keduanya tanpa menyinggung salah satu. Dia di Amerika dipuji, di bagian timur, Blok Timur, Rusia juga dipuji sebagai penyeimbang. Kemudian yang ngegas lagi bagus tuh dia langsung gabung BRICS. Kan? Saya kaget waktu itu kenapa dia memilih gabung BRICS, padahal ada kekuatan yang namanya G7 dengan ekonomi besar. Ternyata alasannya yang disampaikan Pak Menteri Luar Negeri Pak Sugiono, kita ini ingin netral, kita ingin bersahabat, bukan membentuk blok ya. Itu bagus. Dan itu yang dilakukan Presiden Prabowo ya saat itu ya. Kalau menurut Mas Andika? Iya, kalau dalam hitungan kita kan sekitar ada 35 ya, sekitar 34-35 kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, baik itu bilateral maupun multilateral. Itu kan menunjukkan suatu hal yang sangat ekspansif. Berarti kalau dalam hitungan itu kan kasarnya dalam 1 bulan bisa 3 kali ke luar negeri, dan itu kan suatu hal yang seperti dikatakan Cak Imin kan sangat ambisius. Tetapi kalau saya melihat itu Prabowo itu mengembangkan diplomasi, Joyo diplomasi ya kan, itu semacam diplomasi yang model seperti ayahnya ya, Hasyim Joyo Hadikusumo. Iya. Joyo diplomasi namanya. Joyo diplomasi itu dikenalnya seperti itu. Salah satu 3 ciri khas yang utama itu adalah non konfrontatif. Jadi dia ketika di situ ada blok yang dominan yaitu Amerika, ya ketika tidak konfrontatif maka dipilihkan blok lainnya. Dia jadi berpihak juga ke G7, G20 yang di dominasi Barat, tetapi juga bermain di BRICS. Jadi kan non konfrontatif. Itu juga ditunjukkan bagaimana diplomasi dengan Singapura, Malaysia dan lain sebagainya kan non konfrontatif. Termasuk KTT perdamaian yang terakhir di Sharm El Sheikh yang di Gaza, di Mesir yang membahas tentang Gaza, itu kan juga diplomasi perdamaian, jadi non konfrontatif sekali. Kemudian ada juga lebih diplomasi yang Joyo diplomasi itu lebih mencari keuntungan. Jadi di mana di situ ada keuntungan, Pak Prabowo akan mencari keuntungan di situ. Investasi ini maksudnya. Iya, investasi dalam arti keuntungan dalam arti keuntungan geopolitik dan keuntungan geoekonomi. Dia akan bermain di situ. Kemudian yang ketiga itu diplomasinya, karena Hasyim Joyo Hadikusumo itu adalah ekonom, ya diplomasinya lebih ke arah ekonomi. Jadi dipilihnya BRICS itu ekonomi.
Lebih ke ekonomi ya. Jadi dia ingin mengejawantahkan atau mengaplikasikan pemikiran-pemikiran ayahnya dalam hal diplomasi. Tapi memang selalu sering dia ya ke luar negeri ya. Dalam 1 tahun pemerintahan dalam ya. Setahun ini sekitar 35 negara. Artinya kalau saya melihat diplomasi yang dilakukan sangat agresif. Dia agresif, multifront. Jadi agresifnya itu dalam sebulan dia bisa 2 sampai 3 ya. 3 negara. Nah, multifront itu dia ada di banyak kubu ya. Dia mewakili Indonesia di BRIC, dia mewakili Indonesia di belahan bumi selatan sebagai salah satu pemimpin Global South. Dan ini memang kalau kita lihat ya dari sepak terjangnya gitu ya, membawa benefit yang cukup signifikan untuk Indonesia ya. Dan pemimpin-pemimpin negara dunia pun kembali balik ke Indonesia untuk kembali apa ya namanya kunjungan kembali gitu ya, apa ya istilahnya apa? Ya lawatan balik. Lawatan balik lah gitu ke Indonesia ya. Ada Presiden Prancis, terus kemudian baru-baru ini ada Afrika Selatan, terus kemudian ada juga dari Brazil gitu kan. Nah, ini artinya bahwa memang Indonesia di kancah internasional ini sudah mulai diperhitungkan atau gimana nih? Ya lebih dari sekedar diperhitungkan ya. Dari gesturnya aja kemarin ketika pertemuan di Mesir itu Presiden Amerika Donald Trump bahkan memuji Presiden Prabowo sebagai ini orang hebat dari Indonesia gitu ya. Oh, iya. Nah, kemudian yang mengejutkan lagi ini jarang dilakukan oleh Presiden Trump ya ketika dia berpidato di mimbar. Dia turun menyambangi langsung si Presiden Prabowo. Ini jarang-jarang dilakukan. Biasanya kan dia didatangi sama presiden lain. Iya. Sampai segitunya gitu kan. Nah, yang menarik lagi sebenarnya adalah ya ini juga kaitan dengan yang di Mesir ya. Yang menarik lagi sebenarnya adalah ketika di sidang PBB ya. Beliau sempat menggebrakkan meja. Ini 8 kali katanya, ya kan? Mungkin asta citanya tuh ya. 8 kali gebrak meja tuh asta cita ya, 8. Simbol 8. Simbol 8 ini kan Pak Prabowo senang dengan angka 8 ya. Nah, itu kalau menurut teman-teman seperti apa tuh? Kalau dalam teori diplomasi itu ada namanya FOMO diplomasi. Jadi FOMO itu kan fear missing out. Jadi Presiden Prabowo itu tidak ingin ketinggalan momen. Dalam setiap geopolitik gitu. Ketika momennya Gaza ya dia ada hadir di situ. Ketika momennya UN gitu kan dia hadir di situ. Dia akan selalu hadir di situ. Tapi dalam beberapa momen di ASEAN ya, konflik ASEAN seperti Myanmar gitu kan, Myanmar dengan Thailand yang Kamboja dengan Thailand. Tapi Kamboja. Itu tidak terlalu kelihatan karena ikut dalam prinsip ASEAN yang tidak campur urusan diplomasi. Jadi FOMO-nya itu lebih ke arah geopolitik yang lebih ke arah global. Termasuk BRICS, ketika BRICS itu tren di mana banyak negara ikut bergabung, saya kira Presiden Prabowo juga gitu. Jadi ada tanda kutip itu ikut-ikutan. Tadi ada ikut-ikutan, tetapi ikut-ikutan tentunya perlu taktis dan strategi lainnya yang memiliki dampak ke perekonomian di Indonesia. Kalau menurut saya sih dia ikut-ikutan dengan cara yang elegan ya. Iya.